Pemerintah Kota Banjarmasin sidak harga pangan di pasar. Menteri Lingkungan Hidup cek pengelolaan sampah pasar. Efisiensi anggaran seleksi atlet lebih ketat. Selamat pagi saudara, Kompas TV independen terpercaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda Selasa 18 Maret 2025. Selain berita tadi, kami juga memiliki berita menarik lainnya. Bersama saya Denisa Alhafiza, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda saudara. Kita masuk ke berita pertama saudara. Jajaran pemerintah Kota Banjarmasin melakukan sidak harga pangan di pasar tradisional Senin pagi. Sidak ini untuk mengantisipasi berkurangnya stok dan kenaikan harga bahan pokok. Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Banjarmasin sidak ke sejumlah pasar Senin pagi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Yamin dan Ananda, memimpin sidak guna memantau harga dan stok bahan pokok. Pemantauan dilakukan di Pasar Antasari, Pasar 5 hingga Swalayan. Hasilnya tim menyebut harga masih normal dan stok cukup. Saya lihat sampai saat ini tidak ada terlalu banyak perubahan dari masyarakat. Kita juga melihat harga semuanya masih standar dan normal. Cuma mungkin ada beberapa yang masih perlu jaga. Bahan pokoknya semua tidak ada kenaikan lah. Selama ini ketersediaan juga cukup. Tapi kita akan melihat nanti seperti apa. Kita akan masih memantau beberapa hari ke depan lagi. Karena berdekat di Lebaran ini pasti akan ada. Sementara untuk beras, Perum Bulog juga bilang stok masih aman karena sedang musim panen. Stok yang ada di Perum Bulog sendiri itu sangat aman. Jadi stok kita itu ada di angka sekitar 25.000. Di mana stok tersebut bakal terus bertambah karena seiring dengan penyerapan kita di musim panen ini. Jadi memang di bulan Maret April ini merupakan momen-momen puncak panen di mana kita melakukan penyerapan terhadap beras-beras lokal yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Meski demikian, pemerintah Kota Banjarmasin tetap memperketat pengawasan harga dan stok bahan pokok, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri. Samsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jelang Idul Fitri, Lokapom Balikpapan gelar sidak sejumlah pasar swalayan di Kota Balikpapan. Sidak temukan minuman kadaluarsa dan makanan olahan tanpa label asli produk. Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Balikpapan intensifkan pengawasan jelang Hari Raya Idul Fitri. Kali ini, Lokapom dapati minuman kemasan kadaluarsa dan makanan olahan curah yang tidak cantumkan label asli produk serta tanggal kadaluarsa. Toko yang menjual makanan kadaluarsa akan dikenakan sanksi administratif dan teguran. Kami melakukan pengawasan rutin setiap hari terkait dengan pengawasan obat dan makanan, tetapi untuk yang menjelang Hari Raya Besar Keagamaan ini diintensifkan khususnya mengenai pangan olahan karena kita tahu bahwa permintaan ya terkait dengan pangan di bulan suci Ramadan ini dan sampai pada hari raya nanti akan terus meningkat sehingga pengawasannya juga kami tingkatkan. Pengawasan fokus pada makanan olahan kemasan karena selama Ramadan hingga jelang Lebaran permintaannya cukup tinggi. Produk makanan diawasi mulai pasar tradisional hingga pasar modern atau pasar swalayan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, harga minyak kita di pasar masih tinggi meski stok minyak kita di Samarinda diklaim aman hingga Lebaran. Tapi di pasar Segiri, harga jual minyak kita masih di atas harga eceran tertinggi. Minggu kedua Ramadan di Pasar Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, stok minyak kita menurut pedagang kembali normal. Namun dijual masih di atas harga eceran tertinggi. Kemasan 1 liter minyak kita dijual Rp19.000,
sementara kemasan 2 liter Rp37.000. Ini jauh dari harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700 per liternya. Pedagang bilang kenaikan harga sudah terjadi sejak Ramadan karena sempat langka. Stok minyak kita di toko Ibu ini seperti apa untuk hari ini? Stabil aja. Oh, stabil. Ya. Barangnya ada berarti Bu? Barangnya ada, jadi agen cuma ya ada kenaikan sedikit. Naik. Mulai kapan Bu kenaikannya? Ini pas masuk puasa. Pas masuk puasa. Nah, kalau di toko Ibu minyak kita dijual per liternya berapa Bu? Yang per liternya dijual 19.000 1 liter. Oh, kalau yang kemasan 2 liter? Yang kemasan 2 liter 37. Sementara itu, gudang logistik minyak goreng di kawasan Jalan P. Suryanata mengklaim stok minyak kita aman hingga Lebaran. Sedangkan di gudang harga kemasan 1 liter minyak kita dibanderol Rp15.000. Ya, insya Allah Pak, untuk menjelang Lebaran Idul Fitri tahun ini, insya Allah untuk stok minyak kita maupun yang premium kita siap tersedia dari pasar. Biasanya kita alokasi tiap bulan rata bisa 15 sampai 18 kontainer untuk khusus minyak kita ya Pak. Ya. Tapi kalau yang premium kita kan tidak dibatasi. Ya. Tingginya harga minyak kita di pasar diduga akibat oknum penjual yang mengambil keuntungan dari selisih harga gudang ke pedagang pasar. Rijal Mustafa, Jasmine Zafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Warga datangi kantor Bawaslu Banjarbaru, diskusikan pengawasan pemungutan suara ulang 19 April mendatang. Siap berpartisipasi, warga akan kerahkan ribuan saksi di seluruh TPS. Sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi atau GMPD mendatangi kantor Bawaslu Kota Banjarbaru. Warga ingin memastikan pemungutan suara ulang atau PSU di Kota Banjarbaru berjalan sesuai aturan. GMPD akan menempatkan 2.500 orang saksi di seluruh TPS untuk mengawasi PSU, termasuk memberi masukan yang relevan untuk memperbaiki pelaksanaan. Ingin bekerja sama mengawasi pelaksanaan PSU yang akan datang ini. Kami dari masyarakat akan semaksimal mungkin membantu bermitra terhadap kelancaran dan kedamaian pelaksanaan PSU. Ketua Bawaslu Banjarbaru bilang saat ini terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan PSU berjalan aman, damai dan sesuai peraturan yang berlaku. Dan juga dari beberapa catatan juga memang beliau juga menyampaikan evaluasi dengan kinerja kami juga kami terima kan. Terus beliau juga mengharapkan peran kami lebih lagi di PSU ini. Bawaslu Kota Banjarbaru juga mempersiapkan pengawasan lebih ketat dengan membuka hotline untuk fasilitasi laporan masyarakat. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menteri Lingkungan Hidup cek pengelolaan sampah di Pasar Bauntung. Berita selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami, saudara. Menteri Lingkungan Hidup hadiri Hari Peduli Sampah Nasional 2025 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Soroti masalah sampah, peran kampus dan sekolah diharapkan menjadi solusi. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nuropik hadiri peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2025 Sabtu pagi. Hanif menemui ratusan pelajar di Banjarbaru dalam asta kampus dan sekolah. Pertemuan ini menyoroti pengelolaan sampah Indonesia. Dari 56,63 juta ton sampah yang dihasilkan per tahun, 60,99% diantaranya belum terkelola dengan baik. Sementara komposisi sampah didominasi 39,87% sisa makanan dan 19,16% plastik.
Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup menggait Kemendikti-Saintek dan Kemendikdasmen agar kampus dan sekolah turut berperan dalam pengelolaan sampah yang efisien. Di antaranya melalui riset dan penelitian, optimalisasi sarana pendidikan, serta pengembangan budaya peduli lingkungan. Bahwa pembangunan budaya ini dimulai dari pendidikan. Nah, alhamdulillah kami ya terkait dengan ini, baik dari pendidikan tinggi sains dan teknologi, tinggi pendidikan dasar dan menengah telah melakukan MOU itu melakukan transformasi dari kebiasaan kita yang hanya pungut, angkut dan buang untuk sampah dulu melalui pilah pilih ulang untuk daur ulang. Pertemuan ini menggugah ide pelajar dan mahasiswa dalam menentukan peran mengatasi sampah. Event tersebut ini mengajak seluruh kalangan generasi muda seperti saya untuk peduli akan lingkungan yang ada. Kira-kira gimana nih nantinya kalau setelah mendapat dari arahan dari menteri juga dan sebagainya? Apakah nanti akan menerapkan juga di kampus-kampus? Saya akan menjalankan proyek saya bersama teman-teman untuk mengelola sampah yang ada di sekitar lingkungan saya. Dengan kesadaran bersama, kepedulian akan masalah sampah diharapkan mampu menjadi solusi yang dimulai sejak dini. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nuropik juga kunjungi Pasar Bauntung Banjarbaru. Hanif minta proses pemilahan sampah pasar dioptimalkan. Sebagai program pasar bersih nasional, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nuropik memantau pengelolaan sampah di Pasar Bauntung Banjarbaru Sabtu siang. Hanif berharap permasalahan sampah pasar bisa diatasi dengan baik. Sebab di Indonesia, sampah pasar menyumbang 12% dari total produksi sampah. Ini merupakan sumber sampah yang cukup besar. Hasil monitoring ke pedagang hingga pengelola sampah pasar, Hanif bilang pasar ini dinilai relatif bersih. Namun proses pemilahan sampah harus terus dioptimalkan. Jadi pasar ini menyumbang kalau sistem sampah nasional kita 12% dari jumlah sampah. Jadi ini cukup besar dari sumber sampah. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan pasar-pasar ini, maka berkontribusi menyelesaikan 12% dari jumlah total sampah nasional. Menurut pedagang sayuran, limbah sisa jualannya diolah untuk pakan ternak, sedangkan sampah lain seperti plastik dan kardus diambil petugas pasar. Kalau yang kayak model sayur-sayur ini ada yang ambil untuk pakan ternak. Tapi kalau sampah kayak plastik dan lain-lain itu ada petugas kebersihan yang ambil, biasanya pagi ada sama sore. Pasar Bauntung memiliki 1088 kios dengan pedagang aktif sebanyak 881 orang. Sementara pasar ini memiliki 25 petugas yang memilah sampah sesuai standar nasional. Sedangkan inovasi di pasar ini yakni mengumpulkan sampah organik untuk budidaya maggot atau belatung. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Unit transfusi darah Rumah Sakit Idaman Banjarbaru pastikan stok darah aman dengan mencari pendonor ke masjid-masjid. Selain memenuhi kebutuhan darah, juga untuk melayani pasien thalassemia yang perlu donor darah rutin. Selama Ramadan, untuk memenuhi kebutuhan darah 900 kantong per bulan, unit transfusi darah atau UTD Rumah Sakit Idaman melakukan berbagai upaya. Di antaranya datang ke masjid-masjid untuk mencari pendonor setelah tarawih. Hasilnya dari 10 titik yang didatangi, petugas bisa mendapatkan 100 kantong darah. Selalu berusaha untuk memenuhi stok darah yang ada. Karena sekarang kebutuhannya sudah hampir 800 sampai 900 kantong per bulan. Jadi ada beberapa trik yang kita lakukan, salah satunya kita teman-teman datangin masjid-masjid setelah tarawih untuk ambil darah. Warga bilang sengaja datang ke masjid untuk donor darah karena biasanya rutin setiap 3 bulan. Memang
udah schedule tiap 3 bulan karena 2 minggu lalu saya harusnya donor, tapi karena saya lagi di luar kota, jadi saya pas di masjid ada pengumuman saya ke masjid. Oh iya, berarti tadi setelah terawih memang? Ya memang rencana mau memang sini, memang dari seminggu lalu saya udah daftar. Sebelum Ramadan, keperluan kantong darah dikondisikan tercukupi. Sementara saat ini stok darah di UTD Rumah Sakit Idaman sekitar 200 kantong dan dinilai masih mencukupi. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, jelang Lebaran, permintaan keranjang parsel dari Rotan melonjak. Pengusaha kewalahan memenuhi pesanan karena stok terbatas akibat keterlambatan suplai bahan baku. Momen Ramadan selalu menjadi puncak penjualan keranjang parsel. Namun tahun ini, suplai bahan baku seperti rotan terganggu akibat banjir, sehingga produksi terhambat. Keterbatasan stok membuat pembeli harus melakukan pre-order atau pemesanan terlebih dulu sebelum barang tersedia. Pengusaha bilang pesanan sudah mencapai 10.000 keranjang. Pesanan didistribusikan ke wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah sebagai paket parsel Lebaran. Hingga dalam sehari, pengusaha mampu meraup omset 100 juta rupiah di momen Ramadan kali ini. Untuk permintaan sebenarnya tuh banyak aja, cuman dari ketersediaan stok kami yang kurang karena bahan bakunya juga kemarin agak terlambat. Biasanya kami stoknya tuh 2 bulan atau 3 bulan sebelum Natalan, tapi kami baru mulai itu di awal habis tahun baru. Jadi stok kami itu sedikit. Jadi pas awal Ramadan tadi sudah banyak yang mulai PO gitu. Banyaknya permintaan membuat pekerja borongan mampu mengerjakan hingga 50 keranjang per hari dengan upah Rp1.000 per keranjang. Dalam bulan Ramadan ini setiap tahun ya kayak gini Bang, mengadakan ini penghasilan, bagi tambah-tambahan, dapat sedikit-sedikit. Pengusaha optimis penjualan terus meningkat mendekati Lebaran. Tren kirim parcel sebagai bentuk silaturahmi juga membuat kerajinan rotan semakin dilirik pasar. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.